Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali pada pembelajaran matematika wajib. Hari ini kita masuk bab baru mengenai sistem ketidaksamaan dua variabel. Nah, sebelumnya di jenjang SMP, kita flashback ya. Anak-anak sudah mempelajari tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, maka di SMA ini kita akan belajar sistem pertidaksamaannya. Nah, untuk mengingat kembali bisa dibuka link blog ini, ruang guru atau web school ini nanti jika perlu ya, untuk flashback aja, untuk mengingat atau mereview kembali. Nah, kita masuk materi ya. Oke, tentang pertidaksamaan linear dua variabel terlebih dahulu. Apa itu pertidaksamaan? Nah, pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Ada kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Serta mengandung variabel. Nah, variabel itu contohnya variabel X atau variabel Y. Itu ya. Kemudian, apa itu pertidaksamaan linear dua variabel? Adalah suatu pertidaksamaan berbentuk linier. Nah, linier dia berupa garis biasanya kalau di grafik ya, yang di dalamnya memuat dua variabel. Karena dua variabel maka dua variabel yang masing-masing berderajat 1. Ini contoh bentuk umumnya. Ada AX plus BY lebih besar dari C, AX plus BY kurang dari C, AX plus BY lebih dari sama dengan C, AX plus BY kurang dari sama dengan C, dengan X dan Y itu sebagai variabelnya. Ada dua ya variabelnya, variabel X dan variabel Y. Berderajat 1, berarti dia harus berpangkat 1 ya, derajat 1. Nah, dengan A, B, C adalah konstanta atau berupa angka. Ini contohnya, ada X plus 5Y kurang dari minus 10. Ada 3X min 2Y kurang dari sama dengan 24, X min 6Y lebih dari negatif 3, 2X plus 5Y lebih dari 8, X plus Y kurang dari 4, min 4X plus Y lebih besar sama dengan negatif 2. Oke, di sini paham? Selanjutnya kita lihat, apakah X lebih besar sama dengan 2 merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Jawabannya adalah ya. Mengapa? Karena di sini ternyata dia ada variabel Y, namun konstantanya 0. Jadi jika dikalikan maka hilang. Tapi dia sebenarnya mengandung variabel Y juga. Berarti X lebih besar dari 2, lebih besar sama dengan 2, itu merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Selanjutnya, nah, apakah bentuk X kuadrat plus 2Y lebih dari sama dengan 0 itu merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Jawabannya adalah bukan ya, karena dia berpangkat 2 atau berderajat 2, sedangkan syarat dari pertidaksamaan linear dua variabel itu adalah variabelnya masing-masing berderajat 1. Oke, kita akan belajar contoh grafik dari pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, tadi contohnya di sini ada X lebih besar dari 2. X lebih besar dari 2. Nah, cara pertama untuk menggambar grafik pertidaksamaan linear dua variabel adalah kita mengubah bentuk pertidaksamaan ini menjadi bentuk persamaan. Nah, kalau bentuk persamaan berarti biasanya diubah menjadi X sama dengan 2. Kemudian kita gambar garis batasnya. Nah, ini kan karena ini kita ubah menjadi persamaan, maka menjadi X sama dengan 2. Nah, kemudian digambar garis batas X sama dengan 2. X sama dengan 2 kan di sini. Berarti sepanjang garis ini adalah X sama dengan 2. Namun kita lihat karena dia di sini adalah lebih besar dari atau lebih dari, maka garisnya berupa putus-putus. Nah, karena tanda yang digunakan adalah lebih dari, bukan lebih dari sama dengan. Nah, dan mana daerah yang diarsir?
Karena X lebih besar dari 2, maka daerah yang diarsir adalah yang lebih besar dari 2, berarti daerah sebelah kanan garis batas. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu terdapat pertidaksamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 5. Nah, cara untuk menggambar grafiknya, kita mengubah pertidaksamaan ini menjadi sebuah persamaan terlebih dahulu. Berarti tanda kurang dari sama dengannya berubah menjadi tanda sama dengan, tanda persamaan atau tanda kesamaan, yaitu sama dengan 5. Selanjutnya, kita mencari titik potong sumbu X. Nah, titik potong sumbu X ini sumbu X, titik potong di sumbu X, maka Y-nya itu harus sama dengan 0. Nah, kita substitusikan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan yang sudah dibuat tadi. 2X plus Y sama dengan 5. Kita substitusikan Y sama dengan 0, maka 2X plus 0 sama dengan 5. Maka X-nya adalah menjadi 5/2. Nah, berarti memotong sumbu X di 5/2,0 atau 2,5,0. Nah, karena ini adalah X, Y ya, jadi 2,5,0 ada di titik ini. Nah, kemudian sesudah mencari titik potong pada sumbu X, kita mencari titik potong pada sumbu Y. Nah, sebaliknya, jika kita mencari titik potong pada sumbu Y, maka syaratnya X-nya harus sama dengan 0. Kita substitusikan X sama dengan 0 ke dalam persamaan. 2X plus Y sama dengan 5. Kita substitusikan, maka 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 5. Maka ketemu Y sama dengan 5. Sehingga titik potongnya adalah, titik potong pada sumbu Y adalah 0,5. 0,5 itu berada di sini. Setelah menemukan titik potong sumbu X dan sumbu Y, maka kita tarik garis antara titik potong. Kemudian kita uji titik untuk menentukan daerah arsiran, daerah penyelesaiannya. Di sini kita ambil uji titiknya yaitu titik 0,0 sini dan mensubstitusikannya ke pertidaksamaan yang awal. Nah, kita substitusikan di sini pertidaksamaannya yaitu 2X plus Y kurang dari sama dengan 5. Titik ujinya 0,0, maka kita masukkan X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan 2 kali 0 ditambah 0 kurang dari 5. Hasilnya apakah kurang dari sama dengan 5? 0 itu ya benar. Maka karena benar 0 itu kurang dari sama dengan 5, maka daerah yang mengandung titik 0,0 merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2X plus Y kurang dari sama dengan 5. Kenapa garisnya berupa garis lurus tidak putus-putus? Karena di sini tandanya adalah kurang dari sama dengan, mengandung sama dengan, maka garisnya tidak putus-putus. Oke, selanjutnya kita coba adalah menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. Nah, di sini ada langkah penyelesaian pertidaksamaan ini variabel. Yang pertama, kita harus membuat grafiknya terlebih dahulu ya, dengan mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Kemudian mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y, kemudian menghubungkan titik potong tersebut dan menentukan daerah penyelesaian dengan uji titik. Nah, untuk pertidaksamaan 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6, kita tentukan penyelesaiannya. Yang pertama, langkah pertama mengubah menjadi bentuk persamaan, berarti menjadi 2X plus 3Y sama dengan 6. Nah, setelah itu kita mencari titik potongnya pada sumbu X, maka harus Y sama dengan 0. Kita substitusikan 2X plus 3Y sama dengan 6. Y-nya kita substitusi menjadi 0. Menjadi 2X plus 3 dikali 0 sama dengan 6. Nah, maka 2X sama dengan 6.
X-nya sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Maka titik potong pada sumbu X kita dapatkan berapa? 3,0. Nah, setelah titik potong sumbu X sudah, kita lanjut titik potong sumbu Y. Itu haruslah X sama dengan 0. Kita substitusikan X sama dengan 0 ke dalam persamaan 2X plus 3Y sama dengan 6. Maka 2 dikali 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, 3Y sama dengan 6. Y sama dengan 6 per 3 sama dengan 2. Nah, maka titik potong pada sumbu Y kita temukan 0,2. Nah, kita lihat grafik atau gambar pada sumbu koordinat ya. Nah, tadi titik potong sumbu X adalah 3,0, maka kita taruh di sini 3,0, dan titik potong pada sumbu Y adalah 0,2, berarti di sini. Setelah itu kita apa? Menarik garis. Apakah garisnya putus-putus? Tidak, karena ini tandanya adalah kurang dari sama dengan. Itu tidak putus-putus ya. Kita tarik garis antar titik potong. Kemudian yang ketiga langkahnya adalah menguji. Menguji ya, menguji dengan uji titik. Nah, uji titiknya di sini kita ambil 0,0. Nah, maka kita masukkan titik 0,0 ke dalam pertidaksamaan 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 kurang dari sama dengan 6. 0 kurang dari sama dengan 6. Apakah benar 0 itu kurang dari sama dengan 6? Benar ya, benar. Berarti maka daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 0 adalah yang mengandung titik 0,0. Seperti ini ya. Nah, ini kurang lebih caranya seperti itu. Ini kalau diteruskan. Oke, ini adalah daerah pertidaksamaan atau daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6.